Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi kami mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu saya sendiri dengan Pika Magdalena Nebawo dengan NIM 422431002. Saya Siti Rahmaningrum Siregar dengan NIM 4221131021. Dengan saya Nur Aini dengan NIM 4221131001. Dan dengan saya Anseta Korna Utauro dengan NIM 422331028. Adapun rumusan masalah yang kami ambil yang pertama, apa yang dimaksud dengan dinamika dan tantangan? Yang kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Yang ketiga, bagaimana mengatasi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu? Untuk pembahasan yang pertama, saya serahkan kepada Siti Rama Siregar. Yang pertama itu ada dinamika dan tantangan. Dinamika yang dihadapi oleh Pancasila sebagai pengembangan ilmu adalah belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Pada umumnya, hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Yang kedua itu ada nilai-nilai Pancasila. Nilai meliputi sikap individu sebagai standar bagi tindakan dan keyakinan atau belief. Dan yang ketiga itu mengatasi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Adapun tinjauan tentang mengatasi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, terutama dalam upaya menyebarkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif, di mana kualitatif itu pengamatan dari sebuah video melalui YouTube. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian secara kualitatif deskriptif, yaitu data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut berasal dari kata-kata atau penjelasan yang ada di dalam video. Lokasi penelitian yang kami lakukan mini riset ini dari sebuah channel YouTube. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada dua. Yang pertama, data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan. Yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah dari sumber buku dan jurnal-jurnal yang sesuai dengan judul penelitian ini. Adapun teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Adapun hasil penelitian dan pembahasan, yang dimana hasil penelitian tersebut pada penelitian yang telah kami lakukan, kami mengamati video dengan seksama tanpa dilewati dari channel YouTube JCED ISO AEDU. Narasumber atau pemateri pada video YouTube yang kami lihat bernama Bapak Supriyono, SPD, MPD. Di video tersebut menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Materi yang disampaikan di video YouTube yang kami lihat
Telah kami analisis bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada saat ini belum berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Sehingga program studi yang laku keras di perguruan tinggi adalah prodi-prodi yang terserap oleh dunia pasar. Adapun kesimpulan yang bisa kami ambil adalah berdasarkan hasil laporan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia tidak semua makhluk sosial mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebagian memang nilai-nilai Pancasila masih ada dan melekat pada diri mereka, tetapi masih ada beberapa yang tidak peduli. Dengan demikian, Pancasila sangatlah perlu bagi setiap generasi, termasuk generasi milenial, agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan.